Oke, apa yang gue takutkan dari awal tahun 2022 kemarin itu kan terjadi satu persatu ya, seperti yang teman-teman ketahui. Dan goncangan ekonomi global sekarang ini bukan cuma memukul market, Pak, tapi institusi sebesar negara pun bisa jadi korban. Salah satunya Sri Lanka yang 3 bulan lalu kita buat videonya dan sekarang beneran bangkrut. Dan di Turki situasinya pun sedang tidak baik-baik saja, Pak, dan bukan cukup, tapi sangat mengkhawatirkan. Gini, tingkat inflasi di Turki mencapai angka 78%. Kenaikan biaya transportasi menyentuh angka 225% dan kenaikan bahan pokok makanan itu mencapai angka 91%. Itu data rilis resmi. Data real yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi dari itu. Ketika gue melakukan riset dan menonton berita, termasuk berita-berita di Indonesia, gue menemukan satu komentar yang bikin gue mengeritkan dahi ya, bahasanya bikin gue bertanya, kok bisa dia komentar seperti ini? Jadi dia bilang Turki itu baik-baik saja, justru pelancongnya jadi lebih banyak karena banyak orang yang datang ke Turki karena harga-harganya murah, masyarakatnya bahagia. Gini loh, kalau lu pelancong, kalau lu wisatawan dan lu mau liburan instan ke Turki ya sekarang, lu bakal sangat-sangat nyaman, Pak. Kenapa? Karena uang yang lu bawa dari negara lu itu akan bernilai sangat besar di Turki. Kenapa? Karena inflasi, ya kan? Nah, tapi kalau lu masyarakat Turki dan harus menghadapi situasi ini nggak nyaman, cuy. Ini mengerikan. Banyak toko-toko yang gulung tikar, salah satunya toko milik Irma Chumak, seorang warga negara Indonesia yang menetap di Ankara. Sejak krisis melanda, semua bahan baku untuk pembuatan roti meningkat drastis hanya dalam hitungan hari, kata Irma kepada BBC News Indonesia. Sebagai contoh, 50 kg terigu sebelumnya berharga 170 lira, tetapi belakangan ini mencapai 475 lira. Belum lagi kenaikan harga bahan-bahan lain seperti gula, telur, minyak, dan lain-lain. Setiap belanja harga selalu beda dan naiknya lebih dari 50% dalam hitungan hari. Selain itu, biaya sewa toko, tarif listrik, hingga air juga ikut meningkat. Menaikkan harga dagangan pun tidak bisa menjadi solusi sebab pelanggannya tidak akan sanggup membeli. Seperti yang dilansir BBC juga, selain Ibu Irma, para anak muda Turki juga merasakan kegelisahan yang sama. Institut Survei Turki merilis data imigrasi terbaru yang mengatakan bahwa 70% anak muda Turki ingin hidup di negara lain dan keluar dari situasi ini. Ada banyak hal yang menyebabkan Turki harus menjadi seperti ini. Ya, pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, ketergantungan Turki pada impor di sektor energi, politik luar negeri Turki, urusan mereka dengan Siprus, urusan mereka dengan Syria, urusan mereka dengan Swedia dan Finlandia. Dan di antara sekian banyak penyebab itu, ada satu hal yang berpengaruh besar dalam membawa Turki menuju situasi seperti ini. Hal tersebut adalah keputusan kontroversial dari presiden mereka, Recep Tayyip Erdogan. Buat kalian fans militannya Erdogan ataupun haters militannya Erdogan, gue tegaskan dari awal, kalian nggak akan dapatin apa yang kalian mau dari konten ini. Gue nggak ada masalah apapun dengan Erdogan, gue nggak ngefans sama beliau dan nggak benci beliau juga. Jadi ya pendekatannya objektif, Pak, bukan subjektif, supaya meminimalisir bias dalam konten ini. Oke, balik lagi, kita akan membicarakan seorang presiden yang sangat terkenal, yaitu Recep Tayyip Erdogan. Ya, baik dan buruknya Erdogan tergantung dari perspektif mana kita memandang ya. Gue nggak bisa bilang kalau Erdogan itu presiden yang 100% buruk atau 100% gagal. Karena karir politiknya bisa dibilang cemerlang. Itu dimulai tahun 1994 saat dia menjabat wali kota Istanbul. Dia berhasil membawa Istanbul menjadi kota dunia. Istanbul menjadi kota yang bersih. Tujuan utama pariwisata. Selama jadi presiden pun Erdogan membawa Turki ke arah yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat dari ekonomi ya. Karena di masa-masa Erdogan jadi Perdana Menteri dan Presiden, itu GDP dan pertumbuhan ekonomi Turki bergerak ke arah yang positif. Dan Turki pun sebagai negara punya suara dan pengaruh yang cukup besar di peta perpolitikan internasional. Tapi di sisi lain, ambisinya atas kekuasaan absolut, ketidakraguannya untuk membuka melawan politik, sikap represifnya terhadap pengkritik, dan kebiasaannya bermain dua kaki membuat Erdogan seringkali menuai kritik bahkan kecaman. Dan salah satunya apa yang baru-baru saja terjadi saat ini, Pak. Erdogan sebagai seorang presiden itu mengambil keputusan tidak menurunkan suku bunga acuan. Keputusan Erdogan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level yang rendah dan bahkan menurunkan suku bunga acuan tersebut. Dan ini sangat-sangat dikecam oleh para ekonom, intelek, dan masyarakat Turki sendiri. Jadi gini, pandemi kan terjadi. Ketika pandemi terjadi, aktivitas dibatasi kan. Nah, ketika aktivitas dibatasi, kegiatan ekonomi menurun. Ketika kegiatan ekonomi menurun, maka itu akan mendatangkan dampak negatif buat masyarakat. Mau nggak mau, pemerintah dan bank sentral harus turun tangan melalui paket kebijakan stimulus, baik secara fiskal maupun moneter. Bentuknya bisa pemotongan pajak, pemberian subsidi, penurunan suku bunga, sampai bantuan langsung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan angka pengangguran, dan memutar roda perekonomian. Dampaknya, uang yang beredar di masyarakat jadi jauh lebih banyak. Inilah yang lumrah disebut sebagai quantitative easing.
ya kan? Dan yang melakukannya itu hampir seluruh negara yang terdampak pandemi, termasuk Turki. Sampai sini nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah semakin banyak uang yang beredar, maka semakin turun nilainya, semakin mahal barangnya. Lahirlah inflasi. Ketika inflasi tidak dapat dikendalikan, maka dia akan lihat dan terjadilah hiperinflasi ataupun stagflasi. Ketika hiperinflasi terjadi, misalnya, lu bisa jadi orang kaya dengan uang yang sangat banyak, tapi uang yang sangat banyak itu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun karena nilainya sudah hilang. Ketika gejala ini mulai terjadi, lumrahnya Bank Sentral dan pemerintah akan melakukan konfigurasi ulang kebijakan kuantitatif easing yang mereka terapkan dengan mengembalikan suku bunga acuan ke tahap yang normal. Nah, kenapa harus perlahan dan bertahap? Ya, jawabannya sama kayak kenapa kereta cepat tidak bisa dihentikan secara mendadak. Karena kalau dihentikan secara mendadak, kolaps, hancur. Nah, itu juga yang terjadi pada perekonomian. Ketika quantitative easing dilakukan dan ingin dihentikan, maka harus dihentikan pelan-pelan. Step by step. Nggak bisa yang langsung tiba-tiba bruk gitu. Maka negara itu bisa kolaps. Ya, jadi pertanyaan adalah kenapa Turki melakukan ini? Karena gini, menurut Erdogan adalah justru untuk melawan inflasi, suku bunga harus tetap dipertahankan rendah. Kata Erdogan, kenapa harus dipertahankan rendah? Supaya ekspornya bisa digenjot, supaya investasi masuk, dan supaya orang-orang pergi ke Turki untuk menghabiskan uang. Supaya orang-orang melancong ke Turki untuk berwisata. Nah, ini jelas orang-orang yang belajar ekonomi di Turki, orang-orang yang memahami fundamental dan teori ekonomi, orang-orang yang mengerti market dan masyarakat secara langsung, jelas menentang apa yang dipikirkan oleh Erdogan. Termasuk pihak Bank Sentral, termasuk Kementerian Keuangannya Turki, termasuk Badan Statistiknya Turki. Lalu apa yang dilakukan Erdogan? Ketimbang mendengarkan pendapat para ahli, ketimbang mendengarkan pendapat pasar, ketimbang mendengarkan pendapat masyarakat, Erdogan lebih memilih memecat orang-orang yang ada di institusi-institusi tadi, Pak. Jadi pemimpin bank sentralnya dipecat, pemimpin badan pusat statistiknya dipecat, dan menteri keuangannya pun dipecat, diganti kolega-kolega dan saudaranya. Hasilnya apa? Hasilnya pada September 2021 Bank Sentral mengikuti kemauan Erdogan dengan menurunkan suku bunga, dan saat itulah semua harga barang di Turki melonjak begitu tinggi. Makanya sekarang mulai banyak gelombang protes dan unjuk rasa yang terjadi di Turki untuk meminta Erdogan melakukan tindakan yang benar-benar dibutuhkan. Tapi sampai sekarang Erdogan tetap teguh dengan pendiriannya. Bisa gue bilang Erdogan itu sekarang sedang melakukan perjudian dengan resiko yang sangat besar, Pak. Yang jadi masalah adalah yang dipertaruhkan oleh Erdogan adalah rakyatnya sendiri.